keinginan untuk bersatu. Keinginan merupakan segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pengertian lain keinginan adalah harapan untuk memiliki atau memenuhi sesuatu. Misalnya, kita menginginkan organisasi-organisasi di seluruh tanah air untuk bersatu mengusir penjajah. Itu menjadi sebuah keinginan karena kita masih belum memiliki niat untuk bersatu. Dan itu bisa terpenuhi jika kita telah memiliki dorongan dan motivasi kuat untuk kebersatuan. Soekarno pernah berkata, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Apa itu bersatu? Bersatu adalah berkumpul atau bergabung menjadi satu kesatuan. Bersatu merupakan sikap atau perilaku yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan memiliki tujuan bersama dan tidak terpecah belah. Kita pernah mendengar peribahasa bersatu kita, teguh bercerai kita runtuh, yang artinya sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bergotong royong atau bersama-sama. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera dan aman dari segala bentuk tindakan yang merugikan dirinya. Keinginan tersebut menjadi cita-cita bersama seluruh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai landasan dalam menjalankan hidup dan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Dalam masyarakat tradisional dan modern, keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, yang mana telah disebutkan pada Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesatuan bangsa Indonesia berarti satu bangsa Indonesia dalam satu jua bangsa, sebagaimana yang diputuskan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928. Pada tahun 1926, organisasi-organisasi pemuda dari berbagai daerah membentuk organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi tersebut terdiri dari Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamietan Bon. Pada Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Batavia, Kongres tersebut diketuai oleh Muhammad Tabrani. Adapun hasil dari Kongres Pemuda pertama yaitu mempersatukan berbagai organisasi pemuda, memajukan paham persatuan Indonesia, mempererat hubungan antar organisasi pemuda, merencanakan Kongres Pemuda kedua. Kemudian diadakan pula Kongres kedua yang diadakan pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Kongres Pemuda tersebut diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Adapun hasil dari Kongres Pemuda kedua tersebut yaitu menyatakan dukungan terhadap persatuan Indonesia dan Perkumpulan Pemuda Indonesia yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian membentuk organisasi Indonesia Muda sebagai fusi dari berbagai organisasi pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 memiliki andil besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tersebut telah menumbuhkan kesadaran bahwa dalam keberagaman suku bangsa, mereka tetaplah satu sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan yang beragam bukan lagi sebagai pembeda, tetapi menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memiliki makna besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Makna-makna tersebut yaitu:
Sebagai puncak perjuangan, tekad kuat untuk bersatu. Tumbuhnya semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai inspirasi untuk berbagai organisasi pergerakan lainnya. Persatuan dan kesatuan harus kita pertahankan dari pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menciptakan perpecahan di negeri tercinta ini. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjadi persatuan dan kesatuan Indonesia. Generasi muda harus tetap bersemangat menyerukan sikap saling menghargai dan menghormati dalam segala aspek kehidupan. Sikap tersebut adalah solusi konkret untuk mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di Indonesia. Perbedaan menjadi ilmu dan pembelajaran untuk bersikap toleransi, empati, dan menghargai. Semoga penjelasan-penjelasan tersebut bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe.